Puji Tuhan, haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yes, saya bersemangat sekali saudara di pagi hari yang indah ini, di Jumat pagi, di mana besok kita yang bekerja libur, ya kan, yang sekolah juga libur saudara. Tambah semangat lagi kita saudara, ya kan. Apalagi mari kita sebelum mengawali hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, saudara, lewat program kita ini namanya adalah BAS, B-A-S-H, baca Alkitab setiap hari, saudara. Dimana saya rindu kita sama-sama untuk terus setiap hari membaca Alkitab secara berurutan, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, hari ini adalah hari yang kedua. Kita akan membacanya dari Kejadian 2, saudara. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, supaya Tuhan memberkati renungan kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami untuk satu hari lagi ini ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Yesus Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Kau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam ya Bapa. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan sedikit demi sedikit ya Bapa, pasal demi pasal ya Tuhan, secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Biar Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami, khususnya hamba yang akan merenungkannya juga ya Bapa. Biar kami semua dapat menjadi dapat berkat dari firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita langsung baca saja saudara dalam Kejadian 2. Kita mulai dari ayat 1 sampai 25 ya saudara. Kejadian 2 ini ayat 1 sampai 25. Terusan dari Kejadian 1 kemarin. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian kita baca di perikop yang baru yang berjudul Manusia dan Taman Eden. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur,
disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat dan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang menjadi konsen kita. Coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, saudara ya. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudara. Begitu luar biasanya, saudara, Tuhan Allah membentuk kita, membentuk manusia itu. Walaupun dari debu dan tanah, dia menghembuskan nafas kehidupan, saudara. Sehingga kita hidup, kita istimewa. Ketika dia menghembuskan nafasnya, menghembuskan hidup, nafas hidup kepada kita, kepada manusia, dia juga memberikan roh kepada kita, saudara. Karena itulah roh kita ini adalah milik Allah.
bukan milik siapa-siapa, saudara. Karena kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi begitu luar biasanya kita dibentuk, diciptakan oleh Allah, saudara. Nah, kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Semuanya disediakan. Semuanya boleh dimakan, saudara. Tapi ada yang menarik. Ada 2 pohon yang ada di taman itu, saudara. Yang pertama itu pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini ada 2 pohon yang menarik, saudara, ya kan? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nanti kita akan coba bahas tentang pohon kehidupan, ya, saudara, ya. Di lain waktu kita akan coba bahas tentang pohon kehidupan. Nah, tapi di ayat 16 itu Allah itu memberi perintah kepada manusia supaya ayat 16 dan 17, semua pohon boleh dimakan, tapi ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan, saudara. Kenapa sih kok Allah harus memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan peraturan, saudara? Kenapa nggak usah dibuat seperti itu, ya kan? Kadang kita memikir seperti itu, ya. Kalau Tuhan nggak ada larangan, pasti manusia tidak jatuh ke dalam dosa, begitu kan, ya. Kadang-kala pertanyaan-pertanyaan itu ada, saudara, yang saya temui, yang ditanyakan tuh kepada saya, saudara, ya kan. Di sini Allah mendidik kita, mendidik manusia itu bahwa semua disediakan, saudara. Tapi walaupun semua disediakan, tidak boleh seenak-enaknya, saudara. Nggak boleh sewenang-wenangnya. Makanya ada larangan supaya manusia itu tahu bahwa ada peraturan, ada ketentuannya. Jadi tidak bersikap seenak-enaknya, saudara. Sama dalam kehidupan kita, ada hukum, ada undang-undang, ada peraturan. Semuanya diciptakan untuk supaya hidup kita teratur di dalam Indonesia ini, negara Indonesia, di dalam bermasyarakat, dalam RT RW, saudara. Semua ada peraturannya supaya jangan kacau, jangan seenak-enaknya, saudara. Allah juga ingin mendidik manusia ini, mendidik ciptaannya, mendidik kita, saudara, untuk selalu ada dalam batasan-batasan peraturan-peraturan di dalam firman Tuhan, saudara. Supaya hidup kita lebih sungguh-sungguh lebih terarah di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, kalau nggak ada peraturan nanti manusia seenak-enaknya, saudara, ya kan. Tadi rusak sana, dirusak sini, gitu kan. Begitu luar biasanya, saudara, Tuhan kita. Dan di bagian-bagian terakhir bahwa Tuhan Allah itu juga mengasihi manusia. Dia mengasihi Adam, saudara, ketika dia melihat Adam itu hanya sendirian, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang bisa menolong dia secara sepadan, karena semua diciptakan hanya hewan-hewan, tidak sepadan dengan manusia, saudara. Akhirnya karena begitu sayang kepada manusia, diciptakanlah juga Hawa perempuan, saudara, ya kan. Dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk laki-laki, diciptakanlah perempuan, saudara. Nah, di dalam ayat 24 dan 25, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya
ini ada pernikahan, saudara. Jadi pernikahan itu adalah ide yang luar biasa dari Allah sendiri. Bukan ide dari manusia, bukan ide dari setan, iblis, tapi itu ide dari Allah sendiri, saudara. Tapi iblis ingin merusaknya. Zaman sekarang kita lihat begitu mudahnya orang nikah, kawin, cerai, ya kan, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita dapat mengerti bahwa yang bersatu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat 25, ayat terakhir, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Inilah pernikahan, saudara. Biarlah kita juga terus jaga pernikahan kita, jaga keluarga kita, agar tetap bersatu di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, demikian, saudara, renungan kita pada pagi hari ini. Biar kita belajar dari kisah penciptaan, di awal-awal penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Begitu dahsyat dan luar biasanya, saudara, kalau kita renungkan. Wow, Allah begitu luar biasa, saudara, dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, kami belajar, ya Bapa, dari Engkau sendiri, ya Allah. Begitu luar biasa. Kau menciptakan langit dan bumi secara berurutan, secara waktu yang sangat tepat, sangat akurat, ya Bapa. Dan juga kami bersyukur, Tuhan, Engkau menciptakan kami, menciptakan setiap kami unik, tidak ada yang sama persis. Dan itu semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah kami terus menyadari bahwa kebaikan-Mu sejak kami ada di dalam kandungan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang telah memilih kami untuk percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati kami, ya Bapa, yang bekerja pada hari ini, yang bersekolah, Tuhan, yang berkati kami semua, ya Bapa. Tuhan, berikan berkat-berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, hindari kami dari segala kecelakaan, orang-orang jahat, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, apapun yang merintangi kami pada hari ini, kami usir, kami tangking aja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hanya berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang menuntun kami pada hari ini, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih, saudara. Jika renungan ini bisa memberkati saudara, boleh di-subscribe, boleh di-share ke orang-orang, ke teman-teman, ke saudara, supaya dapat menjadi berkat juga buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali besok hari. Bye.